Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat sehat walafiat yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Kemudian kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita bisa diangkit dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang bisa kita rasakan pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawali majelis taklim pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat ke depannya. Al-Fatihah. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Dalam toharoh sendiri ada dua. Yang pertama adalah toharoh batin dan yang kedua adalah toharoh lahir. Kemudian untuk toharoh batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa. Bagaimana cara kita membersihkan pengaruh-pengaruh dosa itu dari jiwa kita? Yang pertama adalah kita bisa menolong sesama dengan ikhlas, kemudian bersikap lemah lembut, cinta kebaikan, dan semua itu harus kita landaskan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan semua niat dan amal soleh. Kemudian taharah lahir. Taharah lahir adalah bersuci dari najis dan dari hadas. Adapun hadas adalah kotoran yang bisa dihilangkan dengan berwudu, mandi, atau tayamum. Taharah dari najis adalah menghilangkan najis dengan air yang suci, baik itu pakaian yang biasa kita pakai untuk melakukan atau mengerjakan sholat, atau sajadah yang bisa kita gunakan sebagai alas untuk sholat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku-siku, dan sapulah kepala kalian, serta basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kalian. Sampai dengan kedua mata kaki kalian. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kunci sholat adalah berwudu, dan tanpa wudu sholat tidak bisa diterima. Artinya ketika kita melakukan sholat tapi sebelum itu kita tidak berwudu, maka sholat kita itu sia-sia, seperti itu. Kemudian alat taharoh. Dalam taharoh kita bisa menggunakan air, kemudian batu, pasir, dan tanah yang suci. Rasulullah bersabda bahwasanya air itu suci kecuali bila sudah berwarna, aromanya, rasanya, ataupun warnanya, karena kotoran yang masuk padanya. Nah, dalam hal ini pembagian air itu ada 4. Yang pertama, air mutlak, air yang bisa digunakan kita untuk bersuci, yaitu air yang tidak tercampur oleh apapun, benda apapun seperti sabun dan lain sebagainya. Kemudian air mustakmal, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air musammas, air yang terkena cahaya matahari. Dan yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena benda najis. Kemudian penjelasan tentang najis. Najis dibagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, kemudian mutawasithah, dan yang terakhir mukhalladah. Najis mukhaffafah ini adalah najis paling ringan. Contoh najis mukhaffafah ini yaitu kencingnya bayi laki-laki yang masih
minum ASI, yaitu air susu ibu. Nah, bagaimana cara kita menyucikannya? Yaitu dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Nah, kemudian najis mutawasitoh. Nah, contoh najis mutawasitoh ini ada dua, ada yang najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah ini yaitu najis yang bendanya itu tidak kelihatan, seperti kencing bayi laki-laki yang menyerap dalam tanah, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menyucikannya? Yaitu hanya dengan menyiramkan air pada bagian tanah yang terkena kencing tersebut. Kemudian najis ainiyah yaitu najis yang masih ada bentuk, aroma dan warnanya, seperti darah, kemudian kotoran dan lain sebagainya. Seperti itu juga cara menyucikannya, yaitu dengan menyiramkan bagian atau benda yang terkena najis tersebut. Dan yang terakhir adalah najis mukhalladoh. Najis mukhalladoh ini yaitu najis yang paling berat. Contohnya yaitu air liur babi ataupun anjing. Bagaimana kita menyucikannya? Yaitu dengan menyiram ke bagian anggota tubuh atau benda yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali, dan diantaranya harus kita campur dengan tanah yang suci, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.